Ayo, lu lagi dengerin Stillback Podcast. Assalamualaikum, bareng gue Zaini. Podcast tempat lu yang masih kerja, masih belajar, masih berjuang kayak gue. Masih kerja, masih belajar, berjuang, sekolah gitu, mengembangkan diri gitu. Walaupun kadang gue merasa hidup gue tuh jalannya pelan banget. Dan ini awal 2026, biasanya orang-orang kan udah ngomongin target, resolusi, pencapaian. Tapi gue justru pengen ngomongin satu hal sederhana aja gitu. Pelan tapi tetap jalan gitu. Dan baru banget gue balik gawe. Di tempat kerja gue lagi ada training leader gitu. Karena leader sebelumnya resign, mencari tempat yang lebih baik dari sekarang. Trainingnya 2 orang, yang dipilih 1 orang, dan pengumuman berhasil dipilihnya, berhasil jadi leadernya atau enggaknya Sabtu besok. Tapi orang-orang udah tahu siapa yang bakal menang nih yang jadi leader. Dan orang yang qadarullah enggak lolos jadi leader, dia cerita ke teman gue cerita ke gue gitu, kalau gue nggak jadi leader, gue malu kayak sama teman-teman gue gitu. Kemarin malu kenapa ya? Namanya kompetensi. Perlombaan mah ada menang ada kalah gitu. Lagian juga jadi marah-marah. Lagian juga orang ini tuh baru juga training itu udah macem-macem. Maksudnya ke training tuh harus kelihatan baik kan, maksudnya di depan atasannya. Walaupun atasan lu temen lu juga gitu, tetap aja mereka profesional gitu kalau soal kerjaan. Dia baru training udah melanggar kedisiplinan gitu, maksudnya korupsi waktu gitu. Ya udah, walaupun temen tongkrongan lu, dia tetap pilih yang lebih disiplin lah. Dia juga nggak mau kerjaan dia terlihat jelek gitu, milih leader yang kurang disiplinnya gitu. Gimana mau percaya? Serius. Kayak gue nih, maksudnya pelan-pelan nggak apa-apa gitu. Yang penting lu tetap jalan aja gitu, maksudnya. Gak harus lu cepet-cepet naik gitu, tapi value lu nggak ada gitu, kedisiplinan lu nggak ada gitu. Lo harus belajar dulu dari situ, baru lo naik gitu. It's okay to move slowly, as long as you keep moving aja. Gak perlu lo ngebut gitu kan, asal gak berhenti aja. Kayak kita lihat aja para sahabat gitu, Nabi SAW, sahabat radhiyallahu anhum, mereka mempelajari ayat Al-Quran. Para sahabat ini belajar Al-Quran kepada Nabi itu metodenya maksimal per 10 ayat, dan mereka dari 10 ayat ini mereka hafalin, mereka pahami maknanya, terus mereka amalkan, baru pindah ke ayat berikutnya. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah mengatakan yang maknanya kayak gini: kami tidak melampaui 10 ayat sampai kami mengetahui ilmu dan amal yang terkandung di dalamnya. Coba bayangkan, 10 ayat dulu, pahami dulu, hafalin dulu maknanya, terus amalin dulu gitu. Sampai dulu di zaman itu gitu, di zaman para sahabat radhiyallahu anhum, kalau lu hafal surat Al-Baqarah full, itu udah level paling elit banget, serius. Karena bagi mereka hafal Al-Baqarah tuh bagi mereka kalau hafal Al-Baqarah itu tandanya mereka menguasai dan sudah dianggap matang ilmunya. Serius. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, yang hafal Al-Baqarah full dan bisa mengamalkannya dipandang tinggi kedudukannya. Bayangin. Kenapa? Karena surat Al-Baqarah lu tahu sendiri kan, panjang suratnya. Per ayatnya panjang banget. Terus di dalam situ penuh hukum, penuh syariat gitu. Berat coba kalau lu amalin. Terus berat juga secara tanggung jawab, karena bukan cuma hafal doang, tapi itu komitmen dalam kehidupan lu. Makanya kalau di zaman itu ada sahabat yang sudah hafal Al-Baqarah full, itu keilmuannya udah mantep banget. Beda kalau sama zaman sekarang gitu. Kita baru hafal juz amma ya udah sombongnya minta ampun gitu.
Ya. Kita apa? Kalau kita ke zaman sekarang tuh kita lebih ke cepet hafal, cepet khatam gitu, cepet setoran gitu. Padahal sholat kita masih nggak bener gitu. Apa yang kita baca nggak ngerti gitu. Itu ayat tuh cuma di lisan doang gitu, belum turun ke perilaku lu gitu. Bukan salah hafalannya, tapi hilang tertib dalam belajarnya, nggak seperti sahabat. Dan lagi pula kan musuh kita setan gitu, iblis di sini halus banget gitu, bukan dikeluarin dari Al-Quran kitanya tuh, tapi dibuat sibuk dengan Al-Quran tanpa Al-Quran tuh masuk dalam diri kita. Iblis tuh nggak keberatan kalau kita baca, hafal, terus menang kalau lomba gitu, asal kita tuh jangan sampai mentadaburi si Al-Quran itu, tunduk sama Al-Quran itu, terus bisa merubah akhlak kita, perilaku kita. Si setan ini gak mau gitu. Dan kita lihat juga sekarang hidup tuh kayak lomba. Semua tuh disuruh cepet sukses, cepet kaya, cepet naik followersnya, cepet naik jabatannya gitu. Kenapa sih? Kenapa sih kita sangat mengagungkan kecepatan gitu? Karena emang kita tuh hidup di budaya instan. Apalagi media sosial, internet, dan teknologi itu bikin semuanya serba cepet gitu. Pesan langsung dibalas, video 30 detik langsung dapat intinya, belanja besok sampai. Akhirnya pola pikir kita ikut berubah. Yang lama dianggap gagal, yang cepet dianggap keren. Padahal hidup bukan aplikasi, nggak bisa di skip terus prosesnya. Pasti ada proses gitu bang, nggak langsung. Terus kenapa juga kita tuh sering mengagungkan kecepatan? Karena narasi sukses tuh sering dipelintir maknanya. Kita tuh seringnya lihat kalau di media sosial umur 35 udah jadi presiden. Baru mulai langsung cuan gitu. Dalam 6 bulan hidup berubah menjadi kaya gitu. Tapi yang jarang kita lihat 10 tahun pengusaha ini jatuh bangun, pengusaha ini gagal berkali-kali, prosesnya panjang, sepi dan melelahkan gitu usahanya gitu. Akhirnya standar kita tuh bukan benar atau berkah gitu, tapi cepat atau telat. Ditambah kapitalisme. Seneng banget sama manusia-manusia yang terburu-buru gitu. Orang yang terburu-buru ini tuh gampang panik, gampang beli solusi instan, gampang ikut tren gitu, gak mau banget ketinggalan, FOMO gitu. Itu tuh menjadi bahan bakar ekonomi modern si kapitalisme ini gitu. Kita tuh makin takut lambat gitu, makin kita konsumtif gitu. Padahal gak ada gunanya buat kita itu. Coba lu bayangin, bulan ini, gajian ini, lu beli apa yang bakal berguna setahun ke depan? Apa yang lu beli? Gak ada. Ditambah kecepatan itu memberi ilusi aman gitu. Amannya tuh sementara gitu. Lu ngerasa cepet tuh pasti terasa hidup, cepet terasa produktif, cepet terasa gue gak tertinggal nih, gue gak kampungan nih gitu. Padahal seringnya cepet itu rapuh, gak ada isinya, dangkal, gak tahan lama. Bener gak? Kadang lupa kita tuh sebagai fitrah, sebagai manusia tuh fitrahnya. Kalau dalam Islam semua yang besar itu bertahap gitu, dari yang kecil dulu. Seperti Nabi bisa mengumpulkan wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala 23 tahun. Nabi SAW dibina sebelum diutus juga. Dia disiapkan dulu pelan-pelan, baru sudah matang usianya, ilmunya udah kuat gitu. Baru Nabi SAW diutus sama Allah Subhanahu wa taala umur 40 tahun, diturunkan wahyu pertama di Gua Hiro. Terus dilihat para sahabat tadi belajar Al-Quran ditempa lama sebelum menang gitu kan. Allah sendiri yang bilang, dan Allah tidak menyegerakan sesuatu sebelum waktunya. Keberkahan itu lebih sering lahir dari istiqomah, bukan dari ngebut. Dan akhirnya yang pelan dikira gagal karena kita mengagungkan kecepatan itu tadi. Padahal gak semua orang tuh
start dari garis yang sama. Ada yang sambil kerja, ada yang sambil kuliah, ada yang sambil jadi kepala keluarga gitu. Finishnya tuh beda gitu. Gak akan kok misal temen lu lebih sukses duluan dari lu, dia udah dapet semuanya, targetnya udah dapet, dan lu masih di perjalanan nih mau apa ya, mencapai apa yang lu mau. Tapi ngelihat dia, lu panik, lu takut kesuksesan lu diambil dia juga gitu, karena dia lebih dulu. Sabar, semua orang tuh punya kesuksesan masing-masing, jadi lu jangan panik gitu. Lu fokus sama target lu. Kalau lu pelan, belum tentu lu salah. Bisa jadi nih, prioritas lu lebih banyak gitu. Jadi harus pelan-pelan tapi tetap jalan untuk mencapai apa yang lu mau. Yang salah itu lu ngerasa stuck tapi nggak mau upgrade. Nah itu salah. Dan mindset kita juga ya kali ya. Apa? Pelan itu kayak sering disalahpahami sebagai males. Padahal kan beda. Karena slow progress is still progress gitu. Perkembangan yang pelan itu tetap perkembangan. Lu bangun lebih awal, lu berangkat kerja, lu istirahat 1 jam setiap hari, tapi lu bagi 1 jam itu buat makan atau buat sholat, misal 30 menit lagi sisanya pakai buat belajar bahasa atau baca-baca insight, dan lu tulis apa yang lu dapet di note HP lu, sekalian belajar nulis. Lu pulang dengan rasa syukur lo masih dikasih kesempatan kerja, tambah upgrade diri gitu, upgrade diri gitu. Terus besok lu ulangin lagi gitu. Bisa jadi
dari hasil lo bagi waktu istirahat lo selama 30 menit itu, lama kelamaan lo bisa bahasa Inggris kayak kalau lo belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang kayak kalau lo fokus di belajar bahasa, atau lo bisa buat tulisan yang bagus atau jadi copywriter gitu daripada scroll gak jelas bikin otak lo tumpul gitu kan. Banyak lo penelitian scroll video-video pendek gak jelas tuh bisa bikin brain root gitu. Dan faktanya orang-orang yang pembuat aplikasi kayak YouTube, Facebook gitu, anak-anaknya gak boleh banget ngelihat video-video pendek. Aneh kan? Mereka tuh mau kemana kita gitu. Masalahnya masalahnya tuh di sini nih, disiplin tuh nggak kelihatan keren gitu kalau kita upload ke media sosial gitu, tapi yang cuma bisa ngerasakan diri kita sendiri gitu. Jadi jarang diapresiasi sama diri lu karena orang-orang nggak ngapresiasi itu. Ya udah deh. Coba gue tarik aja deh ke dunia kerja. Ada orang yang tiap tahun ganti kerja, kelihatannya naik terus. Di LinkedIn-nya tahun ini naik jabatan manajer gitu. Pindah perusahaan, naik lagi senior manajer gitu. Bikin kita iri gitu kalau lihat postingannya. Terus yang kedua, ada juga yang bertahun-tahun di tempat yang sama, kelihatannya gitu-gitu aja, masih di posisi yang sama, gaji segitu-gitu aja, kerjaannya masih itu-itu aja. Tapi dia rubah pelan-pelan mindsetnya. Dia rubah agar lebih disiplin lagi. Dia rubah agar tambah bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Dia lebih jujur sama kerjaannya. Kalau dilihat dari segi kerjanya, actionnya dia kelihatan biasa aja kan. Tapi sebenarnya di dalamnya itu dia lagi bangun fondasi. Karena dunia kerja itu gak cuma butuh orang pinter, tapi orang yang bisa dipercaya. Fondasi itu akan membuat dia makin ngerti kerjaannya, makin bisa dipercaya sama orang-orang, makin stabil mentalnya. Konsistensi build trust. Konsisten itu yang bikin orang percaya. Naik jabatan oke lah bisa cepet, tapi kepercayaan itu dibangun pelan-pelan. Naik jabatan doang tapi gak dipercaya, bisa jatuhin lagi. Hati-hati bang, apalagi kalau tujuan lu cuman naik duit, sederhana banget. Dan gue mau cerita, gue bikin Stillback Podcast ini juga pelan-pelan, gak langsung rame gitu. Sampai sekarang pun gak rame, gak langsung viral. Kadang gue mikir, ngapain sih gue terusin ini gitu. Tapi I remind myself why started gitu. Gue selalu mengingat kenapa gue mulai ini. Gue harus kembali sama niat gue. Gue buat podcast ini dalam rangka gue belajar berbicara di depan umum, agar cara bicara gue lebih baik lagi, agar artikulasi gue benar gitu, tidak salah. Jadi orang kalau dengar gue ngomong gak salah tangkep gitu. Karena selama ini gue kurang di sini. Niat gue harus masih bener gitu, dari dulu sampai sekarang. Harus jujur, pelan pun gak masalah kalau gue mah, bener. Yang bahaya itu bukan pelan, tapi pelan dan gak ada arah. Direction matters more than speed. Arah tuh penting daripada kecepatan. Kalau arah lu bener, kayak gue niat belajar biar gue tidak terbata-bata, biar orang mengerti apa yang gue omongin gitu ya. Kan komunikasi yang baik tuh, yang sukses itu si komunikannya mengerti apa yang diinformasikan oleh komunikator. Yang penting arah lu bener, walaupun langkah lu kecil, lu tetap sampai kok, insya Allah. Dan 2026 ini gak perlu jadi tahun paling hebat lu gitu ya. Misalnya lu targetin lu akan menjadi suatu yang lebih tinggi jabatannya gitu. Cukup jadi tahun lu paling sadar arah aja, lu tahu arah lu mau kemana. Kalau awal 2026 ini lu ngerasa kayak gua gitu, hidup gua tuh pelan banget gitu. Jangan langsung nyalain diri lu, serius. Bisa jadi
lu lagi ngebangun fondasi yang nggak kelihatan siapa-siapa, tapi tahu siapa yang tahu itu Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Allah tahu aja gitu. Apa yang kita usahakan gitu. Pasti Allah akan memberi suatu yang terbaik yang kita usahakan dengan semampu kita gitu. Keep going aja, one step at a time. Terus jalan satu langkah demi satu langkah. Still Back Podcast bakal jalan terus, gue janji, pelan-pelan tapi jalan. Gue aja ini sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tanggal 30 gue mau adain session sharing bareng Kak Yusuf. Dia media sosial spesialis, ngomongin tentang personal branding. Ada 3 materi yang kita akan ngomongin di hari Jumat ya, jam 19.30 setengah 8 insya Allah sampai dengan selesai. Lu harus dengerin, kita live di YouTube dan insya Allah siaran ulangnya ada di Spotify dan YouTube juga. Kalau mau gabung di Zoom boleh, pandangin terus Instagram gua ya. Dan kita ada grup diskusinya juga insya Allah. Kalau rame kita bikin challenge kayak tantangan 100 hari personal branding, kan seru tuh. Gua kasih hadiah insya Allah kalau berhasil ya. Yo, peace out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.